Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Linggong, Al-Kiram wal Mu'adzam Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Linggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab PAMAG, dan yang kami hormati dosen pengampu kami, yakni Ustazah Nina Agus Karyatimah. Baik, perkenalkan, nama saya Delia Irma Sulanisi. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai pembuktian dalam hukum acara perdata serta beban pembuktian dan juga alat-alat bukti di persidangan. Jadi masuk ke pembahasan pertama, yakni tentang pembuktian. Nah, apa itu pembuktian? Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam hukum acara perdata. Nah, jadi melalui proses pembuktian ini, seorang hakim dapat mengetahui apakah dalil yang diajukan oleh pihak itu benar dan juga dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, seperti itu. Nah, dengan kata lain, pembuktian ini menjadi sarana untuk meyakinkan seorang hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa ataupun hubungan hukum yang menjadi pokok sengketa. Nah, di dalam perkara perdata, hakim itu tidak dapat menjatuhkan putusan hanya berdasarkan dugaan ataupun keyakinan pribadi. Jadi hakim itu harus mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum. Jadi oleh karena itu, pembuktian itu memiliki peran yang sangat menentukan dalam berhasilnya atau tidaknya suatu perkara. Kemudian pembahasan yang kedua, yakni terkait beban pembuktian. Nah, apa itu beban pembuktian? Beban pembuktian adalah kewajiban yang diberikan kepada pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil yang diajukannya. Nah, dasar hukum ini terdapat dalam pasal 163 HIR dan juga pasal 1865 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di situ menyatakan bahwa siapa yang mengaku mempunyai suatu hak ataupun mengajukan suatu peristiwa untuk mendukung haknya, maka ia wajib membuktikan hal tersebut. Nah, dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penggugat itu pada umumnya harus membuktikan dalil-dalil yang terdapat dalam gugatannya. Nah, namun apabila yang tergugat itu mengajukan bantahan ataupun dalil tertentu, maka tergugat itu juga memiliki kewajiban untuk membuktikan bantahan tersebut. Sebagai contoh, apabila ada orang yang menggugat karena mengaku telah meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain, nah, maka si penggugat ini harus menunjukkan bukti yang mendukung pernyataannya. Nah, seperti halnya surat perjanjian ataupun kwitansinya dan juga lain-lainnya. Nah, tetapi apabila bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan kepada seorang hakim, maka hakim itu akan sulit untuk menunjukkan gugatan tersebut, seperti itu. Kemudian di dalam proses pembuktian di persidangan, hukum acara perdata itu mengenal beberapa alat bukti yang sah. Ya, jadi alat bukti tersebut sudah diatur dalam pasal 164 HIR dan juga pasal 1866 di KUH Perdata. Nah, jadi alat bukti yang pertama yaitu bukti surat. Bukti surat ini merupakan alat bukti yang paling utama dan juga paling sering digunakan dalam perkara perdata. Adapun bukti surat itu dapat berupa akte autentik maupun juga akte di bawah tangan. Nah, apa itu akte autentik? Nah, jadi akte autentik ialah akte yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, seperti halnya notaris. Nah, sementara akte di bawah tangan itu akte yang dibuat sendiri
oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum. Jadi dalam praktiknya, bukti surat itu sering menjadi dasar utama bagi hakim dalam menilai kebenaran suatu dalil. Itu yang pertama. Kemudian alat bukti yang kedua ialah keterangan seorang saksi. Nah, jadi saksi itu orang yang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa yang ia lihat, dengar ataupun dialami sendiri. Jadi keterangan saksi itu diberikan di depan persidangan dan juga di bawah sumpah. Nah, seringkali kehadiran saksi itu diperlukan ketika suatu peristiwa tidak dapat dibuktikan hanya melalui dokumen atau suratnya saja. Nah, jadi harus ada orang yang melihat, mendengar peristiwa tersebut seperti itu. Nah, kemudian alat bukti yang ketiga ialah prasangkaan. Nah, jadi prasangkaan itu merupakan kesimpulan yang ditarik dari suatu fakta yang telah terbukti untuk membuktikan fakta lainnya yang juga belum terbukti. Nah, melalui prasangkaan ini, hakim dapat menghubungkan berbagai fakta yang muncul selama persidangan sehingga memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perkara yang sedang diperiksa. Seperti itu. Nah, lalu alat bukti yang keempat adalah pengakuan. Nah, pengakuan ini merupakan pernyataan salah satu pihak yang membenarkan dalil yang diajukan oleh pihak lawan. Nah, jadi pengakuan yang dilakukan di depan persidangan itu memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Nah, karena secara langsungnya itu menunjukkan bahwa suatu fakta tidak lagi diperselisihkan oleh para pihak seperti itu. Nah, kemudian alat bukti yang terakhir ialah sumpah. Nah, sumpah ini digunakan dalam keadaan tertentu. Jadi apabila alat bukti yang lain belum cukup untuk memberikan keyakinan kepada hakim, maka sumpah ini dapat diperintahkan oleh hakim maupun diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti itu. Nah, setelah seluruh alat bukti sudah diajukan, maka hakim akan melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut seperti itu. Nah, jadi dalam tahap ini seorang hakim mempertimbangkan apakah bukti yang diajukan itu telah memenuhi syarat dan juga memiliki kekuatan pembuktian yang cukup atau tidak seperti itu. Nah, berdasarkan hasil penilaian tersebut, hakim kemudian menentukan apakah suatu dalil itu dianggap terbukti atau tidak terbukti. Nah, jadi dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pembuktian itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum acara perdata, yang mana jika tanpa adanya pembuktian yang memadai, pasti suatu gugatan ataupun bantahan itu akan sulit diterima oleh hakim. Nah, jadi oleh karena itu, para pihak harus mampu menghadirkan alat bukti yang relevan dan meyakinkan agar hak-haknya dapat dilindungi melalui putusan pengadilan. Seperti itu. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan proses untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil yang diajukan oleh para pihak. Nah, sedangkan beban pembuktian itu pada dasarnya dibebankan kepada pihak yang mengajukan suatu hak atau peristiwa hukum. Nah, sementara itu, alat bukti yang dapat diakui dalam hukum acara perdata, ini ada bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan juga sumpah. Nah, jadi melalui pembuktian yang baik, maka hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, berlindung maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're